Gerak cepat penanganan sampah di kawasan wisata Kuta langsung dilakukan Forkopimda Bali, melibatkan TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup serta siswa sekolah untuk aksi bersih-bersih pantai. Sampah plastik dan kayu kerap memenuhi kawasan pantai Kuta yang merupakan sampah kiriman di musim angin barat di bulan Desember hingga Februari. 8 alat berat pun dikerahkan membantu kegiatan. Sampah yang terkumpul akan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos dan sisanya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ini sampah itu di laut ada dua, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik, ada dedaunan, ada binatang-binatang laut. Itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya, kita udah siapkan alat untuk mencacah. Aksi bersih-bersih ini digelar usai kritikan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di kawasan wisata Kuta. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Diketahui, kondisi sampah berserakan setiap tahun terjadi, di mana sebanyak 8 ton sampah dikumpulkan petugas di LHK, Badung setiap harinya di akhir tahun. Gubernur Bali pun akan membentuk Satgas Penanganan Sampah menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, 16 ormas Islam setuju Indonesia bergabung ke Board of Peace. Sementara itu, pemerintah juga akan meneruskan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ormas berbasis Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Prabowo mengundang sejumlah ormas Islam untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Usai pertemuan, 16 ormas Islam yang diundang mendukung keputusan Indonesia bergabung ke Board of Peace. Dalam pertemuan, Prabowo menjelaskan, jika Dewan Perdamaian ini bertindak di luar kemaslahatan, maka seluruh negara Islam yang bergabung akan keluar. Kita kan mau dengar dulu. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini, dengan diiringi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut, sehingga hal-hal yang nanti dilakukan di dalam dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam dewan itu
untuk membela dan membantu Palestina. Beberapa contoh hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan concern dari beberapa pihak mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara, dan itu sudah jelas. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan. Kita beralih ke informasi lain. Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat saat bepergian ke luar negeri. Faktanya, Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan, Teddy menjelaskan, sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personil yang melekat pada presiden seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi ada yang nanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu, ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke, dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan, tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda sudah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membangun hunian baru kepada korban longsor Cisarua. Sesaat lagi tetaplah di Pemimpin Rakyat. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat bersama saya Camar Haenda. Pemerintah terus mengawal proses restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana meneruskan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan pemerintah berencana meneruskan proyek kereta cepat yang selama ini hanya melayani rute Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Namun pemerintah saat ini masih mengawal restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya menjadi polemik. Adapun sejak digarap 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sekitar 18,02 triliun rupiah. Pihaknya pun masih terus menjalin komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
upaya untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta. Sebelumnya pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat untuk menata pengembangan proyek kereta cepat nasional, mulai dari restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ekspansi kereta cepat Jakarta-Surabaya. Perluasan proyek kereta cepat ini akan menjadi manfaat dan nilai tambah yang bisa dirasakan masyarakat dan dapat memantik perekonomian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam Rakornas Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Subianto melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai kepemimpinannya untuk bertarung di 2029. Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu termasuk antek-antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya. Selain terkait dengan antek asing, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga kembali memperingatkan soal kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Prabowo pun menegaskan para mantan pimpinan BUMN harus bertanggung jawab dan bersiap menghadapi proses hukum jika ditemukan pelanggaran. Untuk dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026 lalu. Peristiwa dipicu karena alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang tersebut menimbulkan lebih dari 30 rumah di 2 wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan tersebut. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Kalau polisi sendiri sudah ada? Belum, tidak ada. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang 5 juta rupiah kepada kepala keluarga yang berada di zona merah pada longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. KDM juga akan membangun hunian baru kepada warga yang terdampak. Penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus menjadi perhatian. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar 25 juta rupiah setiap kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan uang kompensasi kepada 50 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor, terutama yang masuk ke dalam zona merah, sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak longsor. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun hunian tetap bagi para korban longsor Cisarua. Ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sambangi pondok pesantren di Mojokerto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak santri melek teknologi. Pemimpin rakyat segera kembali. Terima kasih, Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, harapan masyarakat Sumatera Barat untuk memiliki stadion berstandar internasional akan segera terwujud. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim di Kota Padang akan dimulai pada tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, saat meninjau kondisi fisik Stadion Haji Agus Salim bersama dengan Wali Kota Padang. Ditinjau langsung bersama Agus Salim bersama dengan Wali Kota Padang Fadli Amran Jumat lalu. Dodi menyebut saat ini proses perencanaan telah memasuki tahap finalisasi desain sebelum dilanjutkan ke penyusunan detail engineering design atau DAD dan proses lelang pekerjaan. Ini desain sedang difinalkan. Setelah desain final nanti akan dicek oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PU tentang keandalan bangunan gedungnya. Setelah itu kita lakukan DD dan kemudian draft detail engineering design, kemudian baru kita lelangkan. Harapannya sih paling lambat mungkin sekitar Maret April sudah bisa lelang lah ya. Paling lambat mudah-mudahan bisa. Harapan kami sih tadi Pak Andri sudah wanti-wanti setahun selesai, tapi kita upayakan sebelum setahun bisa selesai.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengajak para santri agar paham perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube official iNews. Saya Camar Hendra dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Mojokerto disambut antusias para santri. Para santri berebut bersalaman dan berfoto bersama Gibran. Dalam kunjungan ini, Gibran mengajak para santri adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wapres pun menekankan pentingnya keseimbangan antara penguatan akhlak dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bekal generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Kunjungan ini juga dalam rangka silaturahmi dan menyerap langsung pandangan Kiai untuk kemajuan dalam negeri. Wapres menegaskan peran ulama sebagai penuntun moral dan mitra strategis pemerintah dalam hadapi dinamika nasional. Wapres juga menyinggung sejumlah musibah dan bencana alam di penghujung 2025 dan awal 2026 sebagai bahan refleksi bersama. Ia memohon dukungan doa dari para kiai agar pemulihan di berbagai daerah bisa.